Sudah 9.12 ya. I will start my sharing screen. Oke, apakah PPT Mister bisa melihat? PPT Mister bisa melihat. Apakah PPT Mister bisa terlihat di layar kalian? Make sure every one of you can see my PowerPoint clearly. Oke, Roja bisa, thank you. Bagaimana dengan yang lain? Hansa bisa, yes, oke. Baik, bisa ya. Sip. Oke, mari kita buka dengan membahas gambar ini. Oke, sebelah kiri itu ada sebuah logam Fe, besi. Sementara sebelah kanan ada logam Au. Au itu adalah emas, gold. Nah, kita bahas dulu besi. Biasanya penggunaan besi itu untuk apa aja? Yang kalian tahu? Besi untuk apa nih besi? Paku ya. Apalagi bahan bangunan. Oke, baik. Bahan-bahan bangunan ya. Kalau emas biasanya dipakai buat apa? Perhiasan, of course. Perhiasan ya. Harganya bagaimana? Bahan bangunan sama perhiasan. Mana yang lebih mahal? Mana yang lebih bernilai? Lebih mahal emas, of course. Nah, kenapa ya kok emas seringnya digunakan sebagai perhiasan, sementara besi bahan bangunan? Kan sama-sama logam nih, kenapa kalau menurut kalian? Alasan kenapa emas bisa jadi bahan perhiasan? Lebih mewah katanya. Wih, lebih mewah. Lebih mewah. Nah ini jawaban keren nih dari Salwa juga. Lebih mewah bener juga sih, lebih mewah. Mengkilap gitu ya. Jawaban dari Salwa, emas sulit berkarat. Iya benar. Emas itu salah satu logam yang paling sulit untuk berkarat atau paling sulit untuk teroksidasi ya. Paling sulit teroksidasi sehingga kalau bertahun-tahun itu masih bisa dipakai dan masih bisa dibentuk lagi ulang kayak gitu. Tapi kalau besi dia lebih mudah berkarat, makanya dia dipakai di bahan-bahan bangunan bukan untuk perhiasan. Nah hari ini kita akan mempelajari reaksi redoks yang ada pada metal atau logam. Nah ini ya, ini adalah deret volta, jadi ini ada logam-logam mulai dari kiri ini ada K, BA, CA, dan seterusnya sampai AU. Semakin kiri, dia lebih mudah mengalami oksidasi, lebih mudah teroksidasi, lebih mudah berkarat. Semakin ke kanan, makin sulit teroksidasi. Sulit teroksidasi. Atau semakin mudah tereduksi. Nah, biar lebih jelasnya, maksudnya teroksidasi, maksudnya tereduksi itu gimana, Sir? Mari kita lihat di sebuah simulasi ya. Simulasi. Nah, ini. Sudah kelihatan semuanya? Ya, di sini Mister punya gambar, ada plat logam.
Kemudian ada cairan, ada larutan di sini. Nah, di sini Mr. Set plat logamnya adalah magnesium, Mg ya, Mg. Nah, ini kalau secara molekuler gini kurang lebih ya. Mg, 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 Mg. Kemudian di larutannya Mr. pakai zinc, Zn. Nah, kalau di larutan Zn ini bermuatan 2+. Jadi bentuknya larutan ya. Kalau yang Mg bentuknya dia logam. Nah, sekarang mari kita coba. Ketika logam Mg dimasukkan ke cairan Zn2+, apa yang akan terjadi? Oke, can you see that? Apa yang terjadi pada logam Mg dan Zn? Oke, difusi bergerak, baik. Itu dari Rama. Kalau menurut Rashidi gimana? Apa yang terjadi pada logam Mg? Apa yang terjadi pada logam Zn? Kita molekulnya berganti, bertukar tempat. Oke. Bertukar tempat, ionnya juga tertukar. Mg jadi 2+. Nah, Mg jadi 2+ ya, kalau kalian lihat ya. Zn-nya yang awalnya 2+ jadi netral. Nah, ini artinya adalah ketika Mg dimasukkan ke dalam Zn2+, dia akan mengalami oksidasi, sementara Zn mengalami reduksi. Karena Mg lebih cenderung mengalami oksidasi daripada Zn. Lebih mudah teroksidasi daripada Zn. Sekarang kita balik ya. Kalau misalnya yang plat logamnya adalah Zn, kemudian larutannya adalah Mg, nah, akan kalian periksa apa yang akan terjadi. Ada perubahan muatan nggak di situ? Atau pertukaran muatan? Ya, lagi nunggu. Oke. Nggak ada ya, kata Rama nggak ada. Ya, Mg2+ tetap Mg2+, karena dia udah teroksidasi. Zn nggak bisa dioksidasi sama Mg. Karena tadi ya letaknya, atau deret voltanya tadi letaknya Zn di sebelah kanan daripada Mg. Sekali lagi ya untuk memastikan ya. Plat logamnya magnesium. Terus habis itu ganti zinc lagi. Nah, kita bisa lihat. Nah, ini terjadi pertukaran ya. Ketika Zn nyentuh Mg, Mg-nya akan berubah jadi Mg2+, Zn2+-nya berubah jadi Z. Zn2+-nya terreduksi, Mg-nya teroksidasi. Gitu ya. Ada pertanyaan, kalau Mg diganti O bisa nggak, Sir? Nah, ini masalahnya O itu adalah gas. O itu adalah gas, oksigen ya. Di sini nggak ada nih O. Gitu ya. Kita coba ya sekarang misalnya. Ini ada emas. Nah, emas. Kemudian kita bandingkan sama besi nih. Tadi kan kita emas sama besi ya. Besi itu adalah iron. Nah, ini. Fe2+, silakan dilihat ya. Ketika menyentuh AU, ada perubahan muatan atau pertukaran muatan ya. Rama nggak ada ya. AU tidak mengalami oksidasi. Kebal AU ya. Iya dong, logam mahal. Tapi kalau kita balik sekarang, logamnya kita ganti sama iron, sama besi. Terus larutannya kita ganti larutan emas. Nah, kita lihat ya apa yang terjadi ya. Look. Ah,
What happened to AU2+, what happened to Fe2+. To Fe ya. Mengalami pertukaran. Besinya gabung sama atom sultan. Jadi mahal besinya ya, dilapisi emas. Ya bisa. Ini bisa juga digunakan untuk pelapisan logam ya. Kalau misal buat emas yang nggak murni. Nah itu ya, nah mungkin ini cukup simulasinya. Kita balik ke tadi sini ya. Nah kalau kalian nanti mau mengakses simulasinya, kalian bisa kopas aja link ini ke browser kalian, itu bisa dipakai. Semakin di kiri semakin mudah teroksidasi, makin ke kanan makin sulit teroksidasi, gitu ya. Nah, sekarang tentunya karena ini ya di kimia itu juga ada. Ini tadi kan cuma deret aja ya, yang harus dihafal gitu. Nah, kalau nggak hafal deretnya gimana? Cari data angkanya. Lihat ya, di sini K, itu data enol reduksinya adalah minus 2,92. BA minus 2,90 dan seterusnya ya. AO di sini paling kanan, paling plus dia. Plus 1,52. Jadi kalau disimpulkan nih dari angka-angka ini, semakin negatif, semakin mudah teroksidasi atau semakin sulit teroksidasi. Makin negatif nilai enol rate-nya. Ya, thank you Rashidi. Semakin mudah teroksidasi ya. Makin negatif, makin mudah teroksidasi. Yang kita tulis di sini, ini nilainya, enolnya. Makin enol negatif, maka semakin mudah teroksidasi. Teroksidasi. Sir, ada yang lebih kuat dari emas? Ada harusnya. Nanti kalian bisa cari yang lebih plus dari AO apa. Kalau nggak salah sih palladium ya, tapi nanti kalian silakan cek sendiri enol rate-nya berapa. Oh ya, ini enol rate ini adalah simbol dari yang namanya potensial reduksi standar. Potensial reduksi standar ya. Nanti kita akan bahas khusus di segmen yang lain. Sekarang kita fokus ke bagian mana yang mudah mengalami oksidasi, mana yang mudah mengalami reduksi. Nah, sekarang kalau misalnya ada reaksi ini, apakah reaksi redoks di bawah ini bisa terjadi? Nih contohnya. K bereaksi sama Ba2+. Nah, untuk kalian menentukan ini bisa terjadi atau tidak, kalian lihat di tabel. K sama Ba, mana yang lebih mudah teroksidasi? Kerasidi K, aura K. Ya, K ya, benar ya. Makin negatif, Faris Akmal K. K lebih mudah teroksidasi. Sekarang kalian lihat di reaksinya. Apakah di sini K yang mengalami oksidasi atau bukan? K mengalami oksidasi ya. Ini awalnya biloxnya 0. Terus di sini biloxnya jadi +1 oksidasi dia. Nah, oksidasi artinya kalau emang benar Ba sama K, itu lebih mudah K yang teroksidasi dan reaksinya memang menyatakan seperti itu, maka reaksi ini bisa terjadi. Ya, kalau sesuai ya. Ba reduksi, benar. Akmal. Kalau reaksi ini, Ca sama Ba, siapa yang lebih mudah teroksidasi? Dari data ya, dari data. Ca sama Ba mana yang lebih negatif? Ba ya. Nah, Ba lebih mudah teroksidasi, tapi kalau di reaksi Ba teroksidasi atau tereduksi nih?
reduksi, berarti kebalik ya, tidak sesuai ya. Nah, kalau tidak sesuai, maka reaksi ini tidak bisa terjadi. Oke? Baik. Kita lihat contoh lain ya. Sekarang kalian prediksi sendiri. Silakan tuliskan di kolom chat, bisa terjadi atau tidak. Mn ditambah Ba2 plus menjadi Mn2 plus tambah Ba. Bisa terjadi atau tidak? Mn teroksidasi, Ba tereduksi. Yes, bisa terjadi apa enggak tadi? Oke, Akmal tidak bisa terjadi. Rama nggak bisa terjadi. Aziz nggak bisa terjadi. Yang lain? Oke, nggak bisa. Oke ya, banyak jawab nggak bisa. Kita lihat dulu ya, Mn sama Ba. Di sini Mn, Ba di sini. Harusnya lebih mudah teroksidasi yang Ba. Ya. Tapi ternyata di reaksi yang Ba ini tereduksi, berarti ini nggak bisa terjadi. Next, kalau ini bisa nggak dia terjadi? Zn sama Fe. Sip, bisa ya. Nice. Yang ini. Silahkan dilihat dulu ya, dilihat datanya. Yang teliti ngelihatnya. Oke, tidak bisa ya. Nice. Ini bisa nggak ini? Yang keempat. Wis, bisa ya? Bisa. Sip. Yang terakhir. Baik. Akmal nggak bisa, Hansa nggak bisa, Rama nggak bisa, Rasidi nggak bisa, Nurhalisa nggak bisa. Yes, nggak bisa ya. Nggak bisa. Sip. Nah, kalau Mister ganti pertanyaannya dengan pertanyaan seperti ini ya. Logam apa yang bisa teroksidasi oleh cairan atau larutan Ni2+. Logam apa saja yang bisa teroksidasi oleh cairan Ni2+ atau larutan Ni2+. Logam apa aja yang bisa teroksidasi oleh Ni2+. Oke, Rama. Ya, oke, good. Yang bisa teroksidasi berarti letaknya atau nilai enolnya harus lebih negatif atau lebih positif dari enol red. Dari enol rednya Ni. Lebih mudah teroksidasi, berarti yang lebih negatif ya, yang lebih negatif. Berarti ya udah nih Ni, mana yang lebih negatif? Berarti ini semua bisa
dioksidasi sama Ni. Gitu ya. Kalau misalnya yang nggak bisa, yang tidak bisa sekarang, yang tidak bisa dioksidasi oleh Cu2+, yang tidak bisa dioksidasi oleh Cu2+. Yang nggak bisa ya sekarang ya. Sip. Akmal, thank you. Rashidi, thank you. Nurhalisah, thank you. Sip. Nice. Ada pertanyaan sampai sini? Benar ya jawabannya Ag dan Aku yang nggak bisa teroksidasi oleh Cu. Kalau tidak, siapkan buku catatan kalian dan dikerjakan ini ya. Nah ini. Kalau ada pertanyaan, tanyakan lewat kolom chat. Tadi Ni udah ya. Ni udah, nih ganti aja nih, bukan Ni ya. Ini ganti Zn. Nah ini Zn. Soalnya nggak usah ditulis, jawabannya aja. Yang penting kasih nomor ya. Silakan Mister kasih waktu 5 menit ya, cukup ya 5 menit ya. Sir, okur itu apa, Sir? Apa? Okur. Oh, okur. Okur itu terjadi. Nih, okur itu terjadi. Reaksi mana yang bisa terjadi? Semua yang bisa terjadi. Akan ditulis di buku catatan. Kalau sudah selesai, bisa kalian tuliskan di kolom chat. Biar Mister langsung bisa cek ya. Oke, kalau ada kesulitan,
bisa tanyakan di kolom chat ya. Silakan. Yang sudah selesai boleh tuliskan di kolom chat. 2 menit lagi. Kalau udah kesulitan bilang ya, nomor berapa yang mau dibahas, yang masih bingung. Silakan bilang. Oh ya, ini nanti buat ini ya, submission di GC ya untuk minggu ini ya. Yang udah kalian tulis di kolom yang udah kalian tulis di buku catatan nanti tinggal dipoto, submit di GC. Baik, saya kira cukup. Ada yang mau dibahas? Yang nomor berapa? Gak ada? Yang nomor 3 tuh kayak batasnya jangan, Sir. Oh ya, nomor 3 kayak batasnya aja. Yang bisa dioksidasi oleh apa nih dia bilang? Ni. Bisa dioksidasi oleh Ni berarti dia yang lebih negatif dari Ni. Kalau nggak bisa dioksidasi Al berarti yang lebih positif daripada Al gitu ya. Jadi di antara Ni dan Al. Oke, kita bahas ya nomor 3 aja ya. Kita bahas yang nomor 3. Yang dapat teroksidasi oleh Ni itu adalah ini. Ni kan di sini ya. Ni kan di sini. Berarti di sebelah atasnya. Nah, ke atas semua ini bisa dioksidasi oleh Ni. Tapi di sini dibilang tidak dapat dioksidasi oleh Al. Kita lihat Al. Sini posisinya. Berarti yang nggak bisa dioksidasi oleh Al itu adalah ya ini Mn ke bawah. Nah, berarti kalau bisa dioksidasi Ni tapi nggak bisa dioksidasi Al, berarti adalah irisannya kan gitu ya. Ini jadinya yang berada di antara Ni dan Al. Gitu ya, ada pertanyaan? Oh iya, ini kita nanti mau istirahat dulu atau lanjut? Istirahatnya di akhir atau di tengah? Oh iya ya, ada yang berjemur ya di asrama ya, kamen-kamen ya. Oke, istirahat dulu ya. Istirahat dulu. Tapi sebelum istirahat, nah biar mantul, nah ini nomor 4 dulu, satu nomor lagi. Sebelum istirahat. Nanti kita bahas setelah istirahat ya, tapi kalian kerjakan dulu silahkan di buku catatan. Nah, ini ada yang belum sarapan, nah ternyata. Ya bisa nanti pas istirahat buat sarapan ya. Sekarang kalian coba kerjakan. Kalau ada kesulitan bilang ya, Sir itu gimana cara ngerjainnya? Itu maksudnya apa, Sir? Kalau reaksi-reaksi ini, oh yang reaksi ini ada 3 reaksi. Ini artinya ini reaksi yang bisa terjadi ya antara X, Y, sama Z. Ini adalah reaksi yang bisa terjadi.
Yang ini nggak usah dikumpul di GC, yang dikumpul di GC yang tadi ya, 1, 2, 3 aja ya. Tapi yang ini coba dikerjakan, nanti kita akan bahas habis istirahat ya. Baik, udah 9.45. Kita istirahat dulu ya. Nanti habis ini kita bahas istirahat sampai pukul 10.15 ya. Benar ya? 10.15 ya. Silakan istirahat dulu. Yang mau live dulu boleh, tapi nanti harus balik ya. Yang tetap stay sini juga tidak apa-apa. Istirahat dulu. Silakan. Nggak Mr. Close ya? Enggak, Mr. Close. Oke.